Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik udah siap memuji Tuhan? Kakak berharap adik-adik semua udah siap ya. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Siska. Yuk, sebelum mulai kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih Tuhan kasih kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian, kita katakan kalau dalam Yesus kita semua bersaudara. Yuk Kak. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan kalau Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita yang ajaib. Yuk Kak. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku.
Adik-adik mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, punya Allah yang ajaib ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami Tuhan supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita ya Bapak. Berkati juga setiap guru sekolah minggu kami yang akan membawakan cerita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kakak. Kakak senang bisa berjumpa lagi dengan adik-adik meskipun masih harus online. Nah adik-adik, tentu dalam kehidupan kita banyak peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada juga peristiwa yang menyedihkan. Adik-adik mungkin senang ketika adik-adik bisa merayakan ulang tahun, mendapat hadiah, bisa bermain bersama teman, bisa bertemu di sekolah, dan adik-adik juga bisa merasakan banyak peristiwa yang menyenangkan lainnya. Tapi di satu sisi, adik-adik juga mungkin merasa sedih ketika adik-adik sakit, jatuh dari sepeda, adik-adik diejek oleh teman, adik-adik dimarahi oleh orang tua, dan juga peristiwa-peristiwa menyedihkan lainnya. Nah, kakak mau tanya, bagaimana respon adik-adik semua saat adik-adik mengalami peristiwa tersebut? Terutama ketika saat yang menyedihkan terjadi dalam hidup kita. Apakah adik-adik tetap setia kepada Tuhan? Tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Atau malah adik-adik marah sama Tuhan? Terutama ketika peristiwa yang menyedihkan terjadi dalam hidup adik-adik. Seperti hari ini, kita boleh belajar dari Mazmur 89 tentang nyanyian pujian Ethan. Bagaimana Ethan sangat menyadari kesetiaan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia mau memuji Tuhan dan ingin menceritakan tentang kesetiaan Tuhan. Kakak mau tanya, menurut adik-adik, apa sih setia itu? Ya, setia itu bisa diartikan dapat dipercaya. Seperti Tuhan kita, Dia adalah setia. Artinya, Tuhan dapat dipercaya. Dia tak pernah ingkar janji, sehingga kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi adik-adik, walaupun seringkali adik-adik membuat Tuhan sedih. Setia juga bisa diartikan taat melakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah begitu setia kepada kita, sekalipun kita sering membuat Tuhan sedih, maka kita pun harus setia kepadanya, yaitu dengan mentaati perintah Tuhan, memuji Tuhan, dan bersyukur selalu atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau setia kepada Tuhan? Yuk, kita mau merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga boleh membagikannya kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Yuk, kita mau ayat hafalan. Minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Sakaria 7 ayat 9b. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Sekali lagi ya, Sakaria 7 ayat 9b. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Adik-adik bisa coba ya di rumah untuk ayat hafalan. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu ada dan hadir dalam peristiwa yang kami alami, baik itu suka maupun duka, baik itu senang maupun sedih. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak juga yang setia kepada Engkau, mau melakukan perintah Tuhan, mau mengucap syukur selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang tua kami, buat teman-teman kami, buat guru-guru kami juga,
Tuhan, Engkau yang boleh memberkati mereka semua di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berilah